Mengenal siklus makhluk hidup, kelas 3, bab 2. Let's go! Topik yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah topik C mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Petunjuk pengerjaan. 1. Ikuti setiap petunjuk yang diberikan dengan baik. 2. Bacalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 3. Pelajari setiap materi secara runtut. 4. Kerjakan soal latihan yang ada. Informasi penyusun disusun oleh Helmi Liakila dengan NIM akhir 063, Fitri Wahyuningsi dengan NIM akhir 064, Rizka Setianingrum dengan NIM akhir 065. Topik materi pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran IPAS fase B kelas 3 bab 2. Ayo mengenal siklus makhluk hidup dengan topik C mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Buku siswa halaman 40 dan buku guru halaman 60. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui video pembelajaran mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup metamorfosis pada hewan dengan tepat. 2. Melalui video pembelajaran mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pendahuluan. Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ayo kita siapkan semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ayo bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita karena kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk menambah semangat sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Materi ajar mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Sebelumnya, metamorfosis merupakan proses perkembangan biologi yang dialami hewan di mana terjadi perubahan bentuk, susunan, atau penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Berdasarkan proses perubahan bentuk tubuh, siklus hewan dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna pada hewan mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, lalu dewasa. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa, yang dimana hewan tidak mengalami fase pupa. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, belalang, dan jangkrik.
Metamorfosis sempurna mengalami 4 fase. Fase pertama adalah telur, merupakan fase pertama dalam metamorfosis yang dimana dihasilkan dari hasil fertilisasi sel telur betina dan sel sperma jantan. Kedua, larva, merupakan fase pertumbuhan sehingga membutuhkan makanan yang banyak. Fase ketiga, pupa, merupakan fase transformasi. Pada fase ini terjadi perubahan bentuk tubuh termasuk berkembangnya sayap. Fase keempat adalah fase dewasa atau disebut juga dengan imago, yang dimana seekor hewan sudah siap untuk bereproduksi dan menghasilkan sel telur baru. Metamorfosis tidak sempurna, mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah fase telur, merupakan fase pertama dalam metamorfosis yang dimana dihasilkan dari hasil fertilisasi sel telur betina dan sel sperma jantan. Fase kedua adalah nimfa, merupakan bentuk muda yang terlihat sedikit mirip dengan bentuk dewasanya. Pada fase ini, hewan bisa berganti kulit beberapa kali sebelum dewasa. Fase ketiga, fase dewasa, merupakan hewan yang sudah mencapai transformasi sempurna dan sudah siap untuk berkembang biak. Berikut ini adalah contoh metamorfosis sempurna, yaitu ada katak, kupu-kupu, dan juga nyamuk, yang dimana masing-masing ketiga hewan ini mengalami 4 fase, yaitu fase telur, fase larva, fase pupa, dan fase dewasa. Contoh metamorfosis sempurna, metamorfosis katak. Pada metamorfosis katak memiliki 4 tahap, yaitu telur, kecebong, katak muda, dan katak dewasa, yang dimana setiap tahapnya memiliki ciri fisik yang unik. Fase pertama adalah telur. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Katak betina bertelur di dalam air, biasanya dalam bentuk gumpalan atau jelly. Fase kedua, kecebong. Setelah telur menetas, mereka menjadi berudu atau kecebong. Kemudian kecebong bernapas melalui ingsan dan berenang menggunakan ekor. Mereka memakan alga dan tanaman air lainnya. Fase ketiga, katak muda. Setelah beberapa bulan, kecebong mengalami metamorfosis di mana ia mengembangkan kaki dan juga paru-paru. Ekornya diserap kembali ke dalam tubuh dan kecebong menjadi katak muda. Fase keempat yaitu fase katak dewasa. Saat katak tumbuh, ekornya mulai menyusut hingga akhirnya hilang seluruhnya. Setelah ekornya hilang, katak dianggap sudah dewasa dan mampu bereproduksi serta melanjutkan siklus kehidupan. Remember untuk metamorfosis katak. 1. Telur, siklus hidup dimulai ketika katak betina bertelur di air. 2. Kecebong, telur menetas menjadi berudu yang memiliki ingsan dan hidup di air. Ketiga, katak muda. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak yang memiliki 4 kaki dan 1 ekor. Keempat, katak dewasa. Ekor katak akhirnya menghilang dan menjadi katak dewasa yang dapat bereproduksi dan memulai siklus hidup baru. Untuk contoh selanjutnya ada metamorfosis kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu mengalami 4 siklus. 1. Kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun. Lalu telur menetas menjadi ulat atau larva. Setelah makanannya tercukupi, ulat akan siap untuk berubah menjadi kepompong. Setelah proses pembentukan anggota tubuh selesai, kupu-kupu siap untuk keluar.
Yang pertama, siklus telur. Seekor kupu-kupu betina akan menaruh telurnya di tanaman tertentu. Telur tersebut biasanya berjumlah antara 200 hingga 500. Bervariasi tergantung pada spesies kupu-kupu. Siklus kedua, siklus ulat. Setelah telur menetas, ulat kecil akan segera mencari makanan untuk tumbuh. Mereka pertama kali akan memakan cangkang telur yang kaya akan nutrisinya. Siklus ketiga, siklus kepompong. Ketika ulat tumbuh, ia akan mencari makanan dan tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Kepompong akan tergantung pada ranting ataupun daun pohon. Siklus yang keempat adalah siklus dewasa. Perkembangan sempurna ditandai dengan kupu-kupu keluar dari pupa. Selanjutnya, dia akan memompa darah ke sayapnya untuk dapat terbang. Kesimpulannya, metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Sementara itu, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan dengan tidak mengalami perubahan bentuk. Setelah mencapai tahap dewasa, kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu dimulai lagi. Nah, itu dia penjelasan mengenai proses metamorfosis kupu-kupu dari telur, larva, hingga dewasa. Selanjutnya ada contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada kecoa dan juga belalang, yang dimana kedua hewan ini hanya mengalami 3 fase. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metamorfosis belalang. Pada fase telur, belalang betina yang telah dibuahi umumnya dapat menghasilkan 10-3.000 butir telur. Biasanya, belalang betina bertelur saat musim panas dan meletakkannya di dedaunan. Fase kedua, belalang muda. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa berwarna putih. Warna nimfa akan berubah menjadi hijau atau coklat saat terkena matahari. Nimfa akan bertumbuh bulu di punggungnya menjadi belalang dewasa. Fase ketiga, belalang dewasa. Nimfa kemudian berganti kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Belalang dewasa memiliki sayap yang sempurna dan siap bertelur. Berikut ini adalah video pembelajaran yang dapat kalian amati mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup bab 2 topik C Mapel IPAS kelas 3. Untuk selanjutnya ada edu quiz mengenai roda keberuntungan. Roda keberuntungan, klik untuk memutar rodanya. Klik lagi untuk menghentikan rodanya. Selanjutnya, baca dan jawab pertanyaannya. Soal 2. Metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Jawabannya adalah benar. Soal 1. Kupu-kupu adalah metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya adalah salah. Soal 3. Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan. Jawabannya adalah benar. Soal 4. Siklus hewan dewasa disebut juga dengan nimfa. Jawabannya adalah salah. Soal 5. Kecebong
burung bernapas melalui insang dan berenang menggunakan ekor? Jawabannya adalah benar. Terima kasih telah menyelesaikan kuis pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran bab 2 mengenal siklus makhluk hidup pada topik C, metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup telah selesai. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.